Ada yang nanya sama saya, gitu ya, kawan-kawan pelaut kalau jumpa, bahkan ada kawan-kawan juga yang, baru lulus, adik-adik, itu, bertanya, "Kenapa sih Bang, gaji pelaut itu beda-beda?" Gitu ya, ada yang beruntung, ada yang buntung gitu, ada yang tinggi, ada yang ini, padahal sama jabatannya, kemudian sama-sama perusahaan, luar negeri atau sama-sama perusahaan dalam negeri. Ini saya jawab. Ada yang nanya sama saya, gitu ya, kawan-kawan pelaut kalau jumpa, bahkan ada kawan-kawan juga yang, baru lulus, adik-adik, itu, bertanya, "Kenapa sih Bang, gaji pelaut itu beda-beda?" Gitu ya, ada yang beruntung, ada yang buntung gitu, ada yang tinggi, ada yang ini, padahal sama jabatannya, kemudian sama-sama perusahaan, luar negeri atau sama-sama perusahaan dalam negeri. Nah, ini saya jawab. Jadi memang kalau misalnya para pelaut-pelaut itu zaman dulu kita ya, zaman dulu ini kita. Makanya kita itu menggampangkan, nganggur misalnya dapat 2 bulan gaji, 3 bulan nganggur, ada buat nganggur, ada untuk mencari lagi pekerjaan yang lebih bagus. Karena pada tahun 90-an itu pelaut dicari-cari kerjanya, bukan nyogok seperti sekarang, banyak yang melalui broker. Dulu jarang sekali broker. Ada broker tapi tidak dibayar. Tidak seperti sekarang, ada yang ambil 1 bulan gaji, ada yang, tiap bulan, ada yang setiap mau join, ambil, cas gitu ya. Nah kalau, saat ini memang, yang pertama mungkin pelaut udah banyak ya, karena memang pekerjaan pelaut ini ada yang merasakan bilang nggak enak, tapi ya bagi yang, hobi berpetualang, jalan-jalan ke luar negeri gratis, ya jadilah pelaut. Nah, saya mau jelaskan kenapa gaji pelaut itu beda-beda. Ya, saya ambil contoh, di, perusahaan saya. Misalnya ya, eee, gaji memang itu tergantung daripada, negosiasi antara si pelaut dengan, biasanya, HRD-nya atau, crewing-nya. Dilihat dari pengalamannya. Misalnya kalau di perusahaan saya, kita jangan heran, kok ada yang baru masuk, gajinya besar, ada yang baru, yang sudah lama tetapi gajinya tidak naik-naik. Tapi itu awal-awal dulu saat orang susah mencari ijazah yang punya pengalaman DP. Tapi sekarang di perusahaan saya tidak mungkin Anda masuk kemudian gajinya lebih besar dengan orang yang, sudah, lama di perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan itu sekarang sudah mempunyai, standar walaupun, beda tapi tidak akan melebihi dengan orang yang baru masuk. Tetapi perbedaan antara kapten dengan chief engineer dulu itu terlalu, besar. Tapi sekarang, bedanya kurang lebih hanya, 10 atau $20 per hari. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang pekerjaan pelaut ini kan, mau dikatakan kalau misalnya yang, dicari misalnya, ABK yang sudah pengalaman angkor handling atau ABK yang sudah pengalaman, di, kapal supply, tentunya memang mereka ada nego-nego yang, tertentu. Misalnya, eee, EB sekarang ya di perusahaan saya, itu dibayar, 55, ada yang 52, ada yang 51. Ya itu, tergantung daripada pembicaraan mereka. Karena pada prinsipnya kalau pelaut itu kalau tidak suka ya udah kita tinggalin aja, jangan diterima. Tapi ada juga pelaut prinsipnya yang penting dapur berasap dulu, ada asap dulu. Nah ini yang kita juga timbangkan, perusahaan pertimbangkan juga, kita juga pertimbangkan mau join apa enggak. Tapi pada prinsipnya kalau memang perusahaan-perusahaan yang sudah sangat profesional, itu tidak ada perbedaan yang cukup, signifikan. Kalau dulu memang iya, oke, kapten Inggris, dibayar, 1.000 per day. Kapten Indonesia dibayar hanya 600 per day yang DPO. Nah, chief engineer-nya lagi dibayar waktu itu hanya 350 sampai 380 per day. Nah, itu pun memang tergantung dari nego antara pelaut dengan, crewing daripada perusahaan itu mau diterima
apa tidak. Nah, bagaimana dengan yang baru lulus, yang tidak ada pengalaman tapi diterima? Nah, saya punya pengalaman waktu saya menjamin memasukkan TED engineer yang baru lulus, itu dikasih gaji, bayangin aja 50 US per hari. Saya katakan, kok ini sama dengan EBI? Ya tapi mereka menyetujui, tapi saya bilang tidak boleh dong. Mereka kan punya ijazah perwira walaupun pengalamannya nol. Akhirnya memang dikasih 80 per day dan sekarang 85. Nah, kalau untuk yang standarnya memang TED engineer itu ada yang dibayar 120 atau 140. Nah, jadi memang tergantung daripada nego-nego antara pribadi dengan crewing mau diterima apa enggak. Tapi sekarang perusahaan-perusahaan itu sudah punya standar bahwa untuk yang karyawan yang baru masuk segini, karyawan yang ini yang lama masa dinas ini segini. Saya sendiri tidak pernah minta naik gaji, tapi ada kenaikan $10, $10, $10 begitu. Jadi saya juga ya merasa ya oke lah. Karena pada prinsipnya juga kalau kita pindah-pindah perusahaan itu membuat rekod kita jelek. Jadi kalau kita ada melihat perusahaan yang uh, masa depannya oke, ya kita bertahanlah di satu perusahaan itu agar supaya kita juga bisa memasukkan kawan-kawan kita apabila kita sudah dipercaya oleh perusahaan. Nah, sekarang berapa standar gaji sebenarnya yang ideal buat pelaut sekarang ini? Karena saat ini kan banyak perusahaan yang tutup, apalagi pandemi apa gitu ya, selama 2 tahun dan banyak yang nganggur. Ya, kalau misalnya KKM atau chief engineer, kapten ya atau nakoda, itu udah dikasih misalnya 350 per hari atau kurang lebih 10 hampir 10.000 ya, 10.000 lebih ya kalau tiga. Itu harus ya bersyukur karena di saat-saat seperti ini kan memang susah kerja. Nah, untuk standar yang sekarang ini di perusahaan saya memang kapten paling tinggi 400 ya per hari dan chief engineer itu 350 atau 320 sampai dengan 350. Kalau zaman yang tahun 2010-an atau sampai 2014, kapten itu di perusahaan saya bisa dapat 1.000 US per day atau 30.000 US ya. Sebulan ya 30.000 US lah. Tapi kalau untuk kapal yang pipeline itu Ayala Koda sampai 1.500 per hari. Itu pun ya di P3 ya, yang punya pengalaman di P3. Tapi kalau untuk saat ini standarnya berkisar 400 US per day dan chief engineer berkisar 320, minimal 300 sampai dengan 360. Ya, kalau ada bisa menerima dari itu berarti dia orang lama karena memang di perusahaan ini sejak pandemi itu ada penurunan gaji yang dulu terimanya 600 per day, sisa 380 atau 400. Ya, tapi bagi saya berapapun itu sesuai dengan kebutuhan saya terima aja. Nah, karena pertimbangan itu tadi. Jadi pada prinsipnya gaji pelaut itu kenapa ada yang beruntung, ada yang buntung, ya itu. Karena satu memang pertimbangan dengan keluarga karena sudah lama nganggur. Ada juga orang pertimbangkan, oh saya senang di perusahaan ini karena lainnya sudah enak atau tempat kerjanya sudah enak. Kalaupun dapat tawaran yang lebih tinggi, beda-beda 50 atau 100, dia itu tidak goyah karena dia sudah sangat enak atau enaklah di perusahaan itu. Itu termasuk saya walaupun ada tawaran kemarin ya lumayan sekitar 450, tapi saya masih pikir ya udahlah biarlah saya pensiun di perusahaan ini atau mungkin paling tinggi 5 tahun lagi gitu ya kita pensiun. Dan kalau untuk kru sendiri kemarin saya dengar mereka minta naik gaji lagi padahal gaji mereka itu untuk EB itu kurang lebih 1.600 US ya per bulan. Dan enaknya lagi EB itu yang di lokal sana itu mereka menerima gaji 20% selama di darat. Kalau dulu memang kita terima gaji juga ya selama kita cuti, tapi sekarang itu dihapuskan. Jadi itulah ada yang beruntung, ada yang buntung. Tapi rata-rata yang saya lihat kawan-kawan yang beruntung itu adalah kawan-kawan yang bertahan dalam satu perusahaan yang mempunyai prospek bagus. Jadi kenaikan gajinya itu secara berkala ada dihitung dari uh, dia punya masa dinas di perusahaan. Karena kalau untuk EB yang baru masuk ada yang dikasih ya hanya 900, hanya 1.000. Makanya perlunya kawan-kawan apa dalam merintis karir dalam satu perusahaan itu bertahanlah paling tidak 2 tahun, lihat dulu
prospek daripada perusahaan, dan sebelum pindah ke perusahaan lain harus ada ancang-ancang sudah diterima dulu di perusahaan sana, baru pamit secara baik-baik di perusahaan tempat kita bekerja sekarang, supaya nanti kapan-kapan kita bisa balik lagi. Seperti saya ini kan ya 7 tahun 8 tahun lalu saya bekerja di RK Offshore, kemudian ya dipanggil lagi, sudah 2 kali bolak-balik masuk di perusahaan ini. Itu saran saya agar supaya misalnya kawan-kawan sudah melihat prospek perusahaan ini bagus, coba bertahan 2 tahun dan lihat perkembangan. Itu berpengaruh juga nanti terhadap gaji atau pendapatan daripada pelaut tersebut. Jadi kalau misalnya Anda sudah mendapatkan gaji yang sesuai dengan kebutuhan hidup saudara, atau sudah sesuai dengan standar hidup, ya udah mau pindah di mana lagi, itu pindah lagi, baru lagi, pindah lagi, baru lagi. Itu juga yang selalu saya katakan kepada engineer-engineer saya, oiler-oiler saya, juga kru. Ya jadi supaya tidak buntung tapi merasa untung, bertahanlah dalam satu perusahaan apabila perusahaan itu sepertinya mempunyai prospek yang baik, paling tidak 2 tahun, kalau kita tidak diberhentikan. Jadi kalau pindah-pindah perusahaan itu juga memang tidak bagus, nanti ke depannya juga buku pelaut juga nggak bagus, dan juga memang kalau pindah-pindah perusahaan itu juga memang ada penilaian namanya loyalitas gitu ya, kita harus memang loyal. Jadi begitulah cara terutama saya untuk mempertahankan di saat krisis ini, kita tetap mempunyai pekerjaan karena bertahan dalam satu perusahaan. Ya, itu yang saya mau sampaikan supaya kita tidak merasa buntung dengan gaji, tetapi untung dengan apa yang kita dapatkan di perusahaan. Jadi kawan-kawan, ya selamat bekerja. Apabila hal ini berguna, di-share ke kawan-kawan. Apabila channel saya ini ada sisi positifnya yang bisa diambil, tolong di-share kepada kawan-kawan, baik itu dari segi ilmu pengetahuan ataupun saran-saran yang ada di channel Pelaut punya channel ini. Ya, terima kasih. Salam satu jangkar.